Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan dari uji lipid. Yang beranggotakan yaitu Maya Firdaus, Muhammad Royhan Fatur Rahman, Muhammad Basari Fahrian, Muhammad Hasan Ansori. Next. Tujuan pada praktikum ini pada uji pembentukan emulsi yaitu untuk mengetahui pembentukan emulsi terhadap sampel. 2. Sifat ketidakjenuhan lipida yaitu untuk mengikuti ketidakjenuhan lemak atau minyak kelapa. 3. Keasaman dari minyak kelapa dan minyak tengi untuk mengetahui sifat asam basa dari minyak kelapa. 4. Uji kolesterol untuk mengetahui adanya kolesterol pada bahan percobaan minyak kelapa. Next. Pengertian lipid yaitu biomolekul organik yang tidak larut dalam air. Lipid merupakan senyawa yang bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Pada macam-macam lipid dalam sel ada bermacam-macam lipid dalam sel, tapi yang terpenting ada di fosfolida, glikopida, lemak dan steroid. Tiap molekul lemak terdiri dari molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Tiap molekul lemak mempunyai 2 daerah yang berbeda, yaitu rantai hidrokarbon yang bersifat hidrofilik dan gugus asam karboksilat yang bersifat hidrofobik. Lipid dapat diekstrak dari sel dan jaringan yang menggunakan zat pelarut organik seperti kloroform, ether, benzen, dan heksan. Beberapa lipid fosfolipid dan sterol terdapat dalam semua sel hidup, di mana protein dan karbohidrat membentuk suatu bagian penting dari koloid protoplasma. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil datang pengamatan dalam pembentukan emulsi. Yang pertama, 2 mili air ditambah 1 tetes minyak kelapa menghasilkan larutan tidak bercampur. Terdapat 2 lapisan antara minyak kelapa dengan air. Yang kedua, 2 mili air ditambah 1 tetes minyak kelapa ditambah 1 tetes Na2CO3 0,5% menghasilkan larutan tercampur dan warna larutan sedikit keruh, membentuk emulsi plus. Yang ketiga, 2 mili air ditambah 1 tetes minyak tengi ditambah 1 tetes NaCO3 0,5% menghasilkan larutan tercampur dan warna larutan bening atau tidak keruh, terbentuk emulsi plus. Selanjutnya, hasil data pengamatan sifat ketidakjenuhan lipid. Yang pertama, 0,5 mili margarin ditambah 2 mili air brown menghasilkan 2 lapisan antara minyak dengan air brown. Yang kedua, 0,5 mili minyak kelapa ditambah 2 mili air brown terbentuk 2 lapisan larutan berwarna keruh sedikit kuning. Terakhir, selanjutnya hasil data pengamatan keasaman dari minyak kelapa dan minyak tengik. Yang pertama, 2 mili minyak kelapa ditambah kertas lakmus merah menghasilkan lakmus merah tetap memerah. 2 mili yang kedua, 2 mili minyak kelapa ditambah kertas lakmus biru menghasilkan lakmus biru tetap biru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada uji kolesterol, 1 mili minyak kelapa tambah 3 mili kloroform menghasilkan minyak larut dalam kloroform. Yang kedua, 1 mili minyak kelapa tambahkan 1 mili asam asetat anhidrit menghasilkan minyak tidak larut terbentuk 2 lapisan. Hal ini dikarenakan karena perbedaan polaritas cincin berwarna coklat. Next.
Pembahasan pembentukan emulsi. Uji penentuan pembentukan emulsi terhadap minyak kelapa dilakukan dengan menggunakan berdasarkan larutan pertama, 2 mili air tambahkan 1 tetes minyak kelapa setelah mengalami pengocokan tidak menyatu dan tidak terbentuk emulsi dan tidak stabil. Jadi cairan ini tidak larut sesuai dengan teori bahwa saat air dan minyak digoncangkan akan terlihat tercampur untuk beberapa saat. Hal ini karena molekul air saling menarik satu sama lain. Larutan kedua, campuran air tambahkan 1 tetes minyak kelapa, tambahkan 1 tetes natrium karbonat 0,5% yang mengalami reaksi emulsi stabil atau dapat terlarut ini. Larutan kedua, campuran air, tambahkan 1 tetes minyak kelapa, tambahkan 1 tetes natrium karbonat 0,5% yang mengalami reaksi emulsi stabil atau dapat terlarut. Campuran cair ini dapat menyatu karena adanya emulsigator pada reagen ini sehingga kondisinya stabil. Larutan ketiga yaitu 2 mili air, tambahkan 1 tetes minyak tengik, tambahkan 1 tetes natrium karbonat 0,5%. Larutan mengalami penyatuan antara minyak dan air, maka terjadi emulsi. Next. Pembahasan sifat ketidakjenuhan lipida. Pada uji ketidakjenuhan berdasarkan kejenuhannya, asam lemak dapat dibedakan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh tidak mengalami ikatan rangkap atau berikatan tunggal, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Hasil percobaan menunjukkan bahwa minyak kelapa menghasilkan reaksi negatif sehingga tergolong ke dalam asam lemak jenuh yang tidak memiliki ikatan rangkap. Margarin, mentega, dan asam oleat menunjukkan reaksi positif sehingga dapat digolongkan ke dalam asam lemak tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap. Asam oleat termasuk salah satu sampel yang menunjukkan hasil positif sehingga tergolong asam lemak jenuh. Uji ketidakjenuhan memiliki prinsip untuk menentukan ikatan rangkap yang ada dalam suatu asam lemak. Uji ini dilakukan dengan meneteskan reaksi iodium sebagai reagen yang terdiri atas larutan iodium dengan HgCl2 dalam alkohol dan berfungsi sebagai indikator suatu senyawa asam lemak tergolong asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Ikatan rangkap pada struktur lipid dapat diadisi oleh unsur halogen dari reaksi Zott-Hubble sehingga warna reaksi tidak terlihat. Baik, selanjutnya pembahasan keasaman dari minyak kelapa dan minyak tengik. Uji kualitatif lipid lainnya adalah uji ketengikan. Dalam uji ini, diidentifikasi lipid mana yang sudah tengik dengan yang belum tengik, yang disebabkan oleh oksidasi lipid. Minyak yang akan diuji dicampurkan dengan HCl. Selanjutnya, sebuah kertas saring dicelupkan ke larutan fluoroglucinol. Fluoroglucinol ini berfungsi sebagai penampak bercak. Setelah itu, kertas digantungkan di dalam Erlenmeyer yang berisi minyak yang diuji. Piye to Mas iki? Karmu piye? Karmu piye? Selanjutnya pembahasan keasaman dari minyak kelapa dan minyak tengik. Uji kualitatif lipid lainnya adalah uji ketengikan. Dalam uji ini, diidentifikasi lipid mana yang sudah tengik dengan yang belum tengik, yang disebabkan oleh oksidasi lipid. Minyak yang akan diuji dicampurkan dengan HCl. Selanjutnya, sebuah kertas saring dicelupkan ke larutan fluoroglucinol. Fluoroglucinol ini berfungsi sebagai penampak bercak. Setelah itu, kertas digantungkan di dalam Erlenmeyer yang berisi minyak yang diuji. Serbuk CaCO3 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer
dan segera ditutup. HCl yang ditambahkan akan menyumbangkan ion-ion hidrogenia yang dapat memecah unsur lemak sehingga terbentuk lemak radikal bebas dan hidrogen radikal bebas. Kedua bentuk radikal ini bersifat sangat reaktif dan pada tahap akhir oksidasi akan dihasilkan peroksida. Next. Pembahasan uji kolesterol. Kolesterol memang dibutuhkan oleh tubuh, tapi sebenarnya tanpa asupan kolesterol dari luar, kebutuhannya sudah terpenuhi dengan baik, karena 80% kolesterol dihasilkan dari dalam tubuh, yaitu dalam organ hati, dan 20% sisanya dari makanan. Penentuan ada tidaknya kolesterol dalam suatu bahan makanan dapat dilakukan dengan berbagai macam analisa. Secara laboratorium, ada dua metode yang paling umum digunakan untuk mengecek keberadaan kolesterol, yaitu uji Salkowski dan uji Lieberman-Burchard. Dengan analisa kualitatif, berikut prinsip kerja dari kedua metode tersebut. Yang pertama, uji Salkowski. Prinsip uji ini yaitu kolesterol dilarutkan dengan kloroformanhidrat, lalu dengan volume yang sama ditambahkan asam sulfat. Asam sulfat berfungsi dengan pemutus ikatan ester lipid. Yang kedua, uji Lieberman-Burchard. Prinsip ini adalah mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penambahan asam sulfat ke dalam campuran. Next. Baik, kita sampai ke kesimpulan. Berdasarkan hasil dari percobaan yang sudah dilakukan, pada uji pembentukan emulsi terdapat satu tabung yang terjadi pembentukan emulsi, yaitu pada tabung 3 yang berisi NaCO3 dan minyak tengik. Pada uji sifat ketidakjenuhan lipida, pada semua sampel menunjukkan hasil yang negatif. Baik pada minyak kelapa atau margarin, tidak terjadi perubahan warna merah. Pada uji keasaman, pada minyak kelapa bersifat netral, yang ditandai tidak terjadi perubahan warna pada kertas lakmus. Uji keempat yaitu uji kolesterol. Tabung reaksi yang ditambahkan larutan H2SO4 mendapatkan hasil positif, yaitu terbentuk cincin coklat hijau. Baik, saya kembalikan ke teman saya, Maya Firdaus. Terima kasih atas presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat.